Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Puji Tuhan. Ada sukacita? Baik. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita, ada banyak pelajaran ini kita buka dulu dengan doa. Saya minta Esa memimpin pujian. Setelah itu nanti berdoa. Saya persilakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita bernyanyi betapa berkenan Engkau Tuhan. Sebelum itu kami undang teman-teman kami. Mari kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. 3 ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa pada surga, kami datang kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan berkat kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memulaikan belajar mengajar kami Tuhan. Bapa pada saat ini kami akan mengingat Tuhan di Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Begitu juga guru yang mengajar kepada kami pada hari ini, dan Engkau yang menolong ya Tuhan. Siapa yang adalah pengajar dan kesempurnaan dan yang melandaskan melalui nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akan mengabsen kita terlebih dahulu. Saya mengecek kehadiran kita. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Selamat hari Pak. Hadir semua ya? Benar? Tidak ada yang bolos? Iya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar dengan materi kita bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, ini materi kita bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bahan Alkitab yang berkaitan dengan materi pembelajaran ini terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dan juga terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15 dan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang materi pembelajaran ini, saya ingin mau memaparkan dulu kepada kita tentang kompetensi dasar dan indikator dari capaian pembelajaran ini. KD yang ketiga adalah memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Indikator pencapaian kompetensi dari KD ini menguraikan yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah, dan penabur dalam perumpamaan tentang penabur. Indikator pencapaian kompetensi yang berikut adalah memperbandingkan keadaan sebagai keluarga Kristen yang berbuah bila dihubungkan dengan proses pertumbuhan sebagai keluarga berdasarkan maksud yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur. Indikator yang berikutnya adalah merancang suatu hal yang dapat dilakukan bagi keluarga supaya dapat berbuah
sebagai keluarga Allah berdasarkan Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jadi itu kira-kira yang merupakan satu KD dan indikator pencapaian kompetensi dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajarannya itu sama dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan sama kita. Tujuan pembelajarannya itu sama dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi baik anak-anak, sebelum lebih jauh kita masuk dalam materi pembelajaran ini, saya ingin mau bertanya dulu dengan kalian semua. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia? Atau seperti apa yang maksud dengan keluarga yang berbahagia itu? Silakan. Saya keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, itu menurut dia bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Masih ada lagi? Apa kira-kira lagi? Selain daripada itu? Ya, silakan. Menurut saya, Pak, di dalam keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu dan kakak, adik. Jika di dalam sebuah keluarga itu adanya yang namanya hidup damai, tentram, saling mengasihi saudara, dan membantu sesama, maka di dalam keluarga tersebut tercipta yang namanya keluarga berbahagia. Ya, jadi itu menurutnya dia keluarga yang berbahagia itu adalah suatu keluarga yang di dalam keluarga itu ada kedamaian, ada ketentraman. Ya. Nah, tadi kita sudah mendengar dari penjelasan anak-anak kami semuanya bahwa sesungguhnya keluarga yang berbahagia itu adalah suatu keluarga yang di dalam keluarga itu apabila semuanya ada rasa takut akan Tuhan. Kemudian ada kedamaian, saling bekerja sama, saling melengkapi. Nah itu sebenarnya yang dinamakan dengan atau yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia. Jadi baik, anak-anak kami, sekarang kita akan masuk pada uraian materi kita yang pertama adalah keluarga yang bertumbuh. Jadi materi pokok kita tadi itu adalah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Sekarang kita masuk pada uraian materi yang pertama, keluarga yang bertumbuh. Nah, sekarang coba kamu amati dirimu sendiri. Ya kan? Amati dirimu sendiri. Lihatlah dirimu sendiri. Apakah ada yang sedang kamu alami sebagai suatu pertumbuhan? Baik dari aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, dan aspek spiritual. Sambil juga kalian bisa mengamati ini. Ada gambar ini di atas. Ya. Sambil mengamati ini gambar tersebut ini di atas. Amatilah gambar ini, lalu kita lihat ada sesuatu yang sedang bertumbuh. Jadi kalau di gambar satu ini tentu kita bisa melihat di situ ada pertumbuhan rohani, ya kan? Ya. Kalau pertumbuhan rohani itu kita bisa melihat bahwa mereka ini sedang ada dalam suatu persekutuan rohani. Nah,
jadi itu adalah pertumbuhan rohani. Pada gambar 2 juga kita bisa melihat bahwa pertumbuhan kerohanian Kristen itu sama dengan atau bisa digambarkan dengan suatu pertumbuhan suatu pohon. Lalu kita juga bisa melihat pada gambar 3 itu ada suatu pohon atau tanaman yang bertumbuh. Hal apa yang bisa membuat tanaman ini bisa hidup dan bertumbuh? Di samping daripada kalian mengamati gambar tersebut di atas, amatilah juga dirimu sendiri, ya kan? Coba kamu lihat aspek pertumbuhan dari aspek fisik. Dulu kita lihat dulu. Kita kenali dulu diri kita sendiri kan. Ini pertumbuhan fisik. Adakah suatu pertumbuhan yang kamu alami saat ini? Ada ya? Jadi siapa dulu yang bisa memberikan suatu tanggapan di antara kita pertumbuhan fisik apa yang sedang dia alami saat ini? Siapa kira-kira? Pertumbuhan fisik ya. Oke, silakan. Menurut saya Pak, pertumbuhan fisik saya alami pada diri saya sepertinya tinggi badan saya bertambah dan berat badan bertambah. Ya, tinggi badan bertambah. Jadi itu pertumbuhan fisik. Nah, kemudian juga berat badannya. Kenapa berat badan bertambah? Tadi pagi kamu banyak makan ya? Iya. Ya, karena dia suka makan, ya kan? Makan berat badannya dia pasti akan naik. Bertambah berat badannya. Di samping itu juga tinggi badannya semakin naik. Kemudian yang ketiga, dari aspek pertumbuhan intelektual atau cara berpikir. Pertumbuhan apa yang kalian bisa alami? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya Pak, saya bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oh ya, silakan. Terima kasih. Jadi pertumbuhan berpikir yang dia sudah alami, sekarang dia sudah bisa membedakan yang baik dan mana yang tidak baik. Ya kan? Kalau dulu waktu dia masih anak-anak, waduh, apa saja dia bisa lakukan saja. Kalau dia lihat temannya lagi ada yang dia tidak suka, wah dia langsung hantam, dia langsung pukul. Ya kan? Dan sekarang setelah dia bertumbuh secara berpikir, kalau dia sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Jadi itu semuanya adalah aspek-aspek yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Selain daripada pertumbuhan fisik, pertumbuhan intelektual, ada juga aspek yang lain yang mungkin bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, misalnya adalah pertumbuhan emosi. Nah, tahu itu apa itu emosi? Kadang-kadang dalam hidup kita ini kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kita tidak suka. Apalagi kadang guru itu seringkali juga emosi sama anak-anak. Ya kan? Iya. Ketika guru sedang mengajar, anak-anak di belakang itu kadang-kadang ada yang beribu. Jadi kalau anak-anak ada yang beribu, ada juga guru bisa emosi. Ya kan? Ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan emosi kita. Artinya apa? Kita bisa mengantisipasi. Nah, kalau misalnya tadi kita begitu sangat marah sekali, ketika ada yang nakal kita marah, tapi kita masih bisa mengantisipasi perkembangan emosi kita. Ya kan? Yang seharusnya kita pukul dia, tapi karena emosi kita bertumbuh, kita bisa antisipasi tidak jadi kita memukul. Ya, jadi saya mau bertanya dulu ini mengenai masalah ini, mungkin ada anak kami yang bisa memberikan suatu tanggapan pertumbuhan apa misalnya yang kamu alami dalam hidupmu dari aspek pertumbuhan emosi.
Ada di antara kalian yang bisa memberikan satu tanggapan pertumbuhan emosi apa yang sedang kamu alami saat ini? Silakan si Putri. Ya, silakan Putri, berdiri. Ketika saya marah, saya bisa mengendalikan emosional saya sendiri. Ketika dia marah. Ya, itu. Dia marah. Tapi karena emosinya sudah bertumbuh, dia tidak melampiaskan amarahnya. Iya kan? Iya. Dia tidak melampiaskan amarahnya, tapi dia bisa menjaga perasaannya. Sudahlah. Tidak jadi saya melampiaskan amarah. Jadi itu artinya secara emosional dia bisa menstabilkan rasa emosional. Yang terakhir adalah pertumbuhan spiritual. Siapa yang dalam hidupnya ada pertumbuhan spiritual yang dialami dalam hidupnya? Misalnya begini, dulu kan waktu dia masih kecil, mungkin waktu masih umur, atau katakanlah waktu kita masih duduk di bangku SD, kerohanian kita tidak seberapa. Kadang kalau pergi ke sekolah minggu itu kita disuruh-suruh, ya kan? Iya. Tapi ketika sudah mulai kita masuk di SMP, sekarang kita sudah mulai sadar sendiri. Orang tua tidak perlu lagi menyuruh kita, tapi kita punya inisiatif sendiri. Langsung kita datang ketika hari Minggu, kita bisa langsung pergi untuk beribadah di sekolah minggu. Jadi pertumbuhan spiritualnya itu betul. Nah, saya mau bertanya kepada salah satu kalian, pengalaman apa yang sedang bertumbuh dalam hidupmu berkaitan dengan pertumbuhan spiritual? Ada kira-kira? Saya Pak. Ya, oke. Silakan. Pertumbuhan spiritual yang saya alami selama ini itu saya bisa sekarang saya bisa takut akan Tuhan dan saya bisa bersyukur dalam segala hal, dan yang terakhir itu saya bisa berbuat baik kepada sesama saya atau orang lain dalam hal tolong menolong. Ya luar biasa ya. Jadi ini pertumbuhan spiritual. Dia bisa punya rasa takut akan Tuhan. Jadi bagaimana yang dinamakan dengan rasa takut akan Tuhan itu? Rasa takut akan Tuhan itu adalah begini. Dia tidak mudah untuk melakukan misalnya suatu kejahatan. Atau misalnya dia tidak mudah untuk melakukan suatu tindakan pencurian. Kenapa dia tidak mudah atau dia tidak mau melakukan suatu tindakan pencurian? Karena dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kemudian dia tadi mengatakan kita bisa lebih mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu artinya dia berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal itu artinya apa yang kita alami, apa yang terjadi, apakah itu ya pokoknya lah segala macam itu, yang baik ataupun yang tidak baik. Apakah itu kita mendapatkan berkat atau apakah kita itu menghadapi suatu masalah. Tapi kalau orang sudah ada pertumbuhan secara spiritual, maka dalam segala hal itu dia bisa mengucap syukur. Yang lain adalah dia juga bisa memberikan suatu pertolongan kepada orang lain. Jadi saling tolong. Nah itulah yang merupakan suatu uraian materi yang pertama dari keluarga yang berbahagia. Sekarang kita masuk pada uraian materi yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan. Ciri-ciri pertumbuhan. Kalau yang tadi itu keluarga yang bertumbuh, tadi sudah bisa melihat
Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan. Coba kamu bisa memperhatikan ini di atas, ya, pada gambar ini, atau kamu sendirilah juga bisa melihat dirimu sendiri bagaimana ciri-ciri pertumbuhan. Nah, ciri-ciri daripada pertumbuhan itu yang pertama adalah dia mesti harus berakar. Apa? Nah, itu ciri-ciri pertumbuhan yang pertama, mesti harus berakar. Yang kedua adalah bertumbuh. Ya kan? Jadi ciri-ciri pertumbuhan dia mesti bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, itu namanya bukan pertumbuhan. Nah, itu tidak termasuk ciri-cirinya. Nah, yang ketiga, ciri-ciri pertumbuhan yang ketiga itu, kalau dia sudah bertumbuh, maka yang bisa kita lihat adalah dia bisa menghasilkan buah. Ya, memang sudah pasti berdaun. Ya kan? Dari kecil juga itu. Dia pasti punya daun. Tapi tidak hanya daun yang kita harapkan kan? Iya. Ya kan? Apa yang kita harapkan? Tentu selain daripada itu tidak kita juga begitu mengharapkan buah yang sedikit, tapi kita sangat mengharapkan bagaimana supaya buahnya begitu banyak. Ya. Jadi itu adalah merupakan suatu ciri-ciri pertumbuhan. Yang pertama tadi apa? Akar. Nah, jadi kalau pohon itu tidak berakar, tidak hidup. Apalagi? Coba perhatikan itu pohon. Kalau pohon itu tidak berakar, bagaimana? Apa yang terjadi? Mati. Sudah pasti mati. Jadi kalau pohon itu dia berakar, maka ada semacam yang bisa mengalirkan suatu makanan pada pohon itu. Zat-zat yang ada di tanah itu lalu bisa mengalir dengan melalui akar-akar itu. Nah, sehingga ada sumber makanan daripada pohon. Nah, kalau dia sudah berakar, maka yang kedua tadi apa? Bertumbuh. Kalau dia sudah besar, maka kita bisa menghasilkan buah. Nah, sekarang kehidupan kita itu digambarkan sebagai suatu pohon yang sedang bertumbuh. Nah, kita bisa melihat pada gambar dua itu. Ya, kita bisa melihat pada gambar dua itu bahwa kehidupan kekristenan itu seringkali digambarkan sebagai pohon yang bertumbuh. Nah, sebagai keluarga Kristen, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Bertumbuh secara bersama-sama dalam keluarga. Nah, suatu hal yang tidak boleh tidak harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam keluarga adalah kita mesti harus belajar tentang ajaran Tuhan. Kita mesti harus belajar tentang ajaran Tuhan. Apa ajaran Tuhan? Tuhan mengajarkan kita supaya kita di keluarga itu saling menghormati. Tadi itu ada jawaban tadi itu mengenai pertumbuhan secara spiritual. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh secara bersama-sama di keluarga? Maka yang harus kita lakukan adalah kita mesti harus menghormati satu dengan yang lain. Kemudian kita mesti harus saling mengasihi. Ya kan? Orang tua harus mengasihi anaknya.
Anak juga mesti harus menghormati orang tua. kakak harus mengasihi adiknya, dan sebaliknya juga seperti itu, adik mesti juga harus mengasihi kakak. Hal yang kedua, selain daripada kita saling mengasihi di tengah-tengah keluarga, hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh secara bersama-sama, kita juga mesti harus berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Dan selalu percaya akan penyertaan Tuhan. Jadi orang yang bertumbuh dalam keluarga Kristen itu, dia mesti harus teguh dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir akan kehidupan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan pasti akan memelihara. Nah, jadi itulah kira-kira yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini, dan mungkin barangkali sebelum kita lanjutkan masuk pada kegiatan yang berikut di dalam kelompok, dari materi yang saya sampaikan ini mungkin masih ada yang kurang dipahami atau dimengerti oleh anak-anak kami. Kami persilakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Gimana? Semua jelas? Jelas. Ada yang bertanya? Tidak. Oke, kalau begitu kita masuk pada kegiatan mulai materi yang ketiga adalah kita akan masuk pada materi yang ketiga, hambatan-hambatan dalam pertumbuhan. Nah, untuk materi ini kita akan melihat tadi ayat Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal 8, mulai dengan ayatnya yang keempat. Silakan kalian membaca ayat Alkitab ini, kemudian nanti apa maksud daripada bunyi ayat Alkitab itu. Ayat Alkitab ini berbicara mengenai seorang penabuh. Ini adalah suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang berbicara mengenai seorang penabuh. Nah, untuk itu kalian bisa melihat, membaca Alkitab di dalam Lukas ayatnya yang keempat dan sampai yang seterusnya. Bacalah perumpamaan itu, dan nanti kamu menjelaskan ke depan apa maksud daripada perumpamaan. Jadi untuk mengerjakan tugas ini, saya persilakan kalian untuk membentuk kelompok belajar. Untuk mempresentasikan ke depan hasil daripada tugas kelompoknya. Saya persilakan maju ke depan. Baik, terima kasih Romo yang telah diberikan kepada kami oleh Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusikan dari kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan perumpamaan. Perumpamaan itu ialah benih itu adalah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu adalah orang-orang yang telah mendengarkan, kemudian datanglah iblis selalu mengambil firman itu di dalam hati mereka. Yang jatuh di tanah di berbatu-batu adalah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan lalu menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar. Yang jatuh dalam semak-semak berduri adalah seorang yang telah mendengarkannya firman itu di dalam pertumbuhan. Setelah jatuhnya mereka terlimpat oleh kekhawatiran. Yang jatuh
Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan menyimpannya di dalam hatinya sehingga mengeluarkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk sekarang kita masuk pada kelompok 3. Kami persilakan. Kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil dari presentasi kami dari kelompok 3. Maksud dari perumpamaan dalam Lukas ayat 8. Maksud dari perumpamaan dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. 1. Benih ialah firman Allah. 2. Yang jatuh di pinggir jalan itu yang telah mendengarkan, kemudian datanglah iblis dan mengambil firman itu dari dalam hati mereka. 3. Yang jatuh tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira tetapi tidak berakal. 4. Yang jatuh dalam semak dari ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. 5. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, menyimpan di dalam hatinya sehingga mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Baik, terima kasih. Semua kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, saya melihat bahwa semua jawaban yang diberikan semuanya hampir sama. Jadi untuk itu kita beri tepuk tangan kepada semua kelompok. Terima kasih atas jawaban yang diberikan semuanya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Lukas pasal 4 ayat Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang 14 itu adalah merupakan suatu firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus mengenai perumpamaan tentang seorang penabuh. Jadi benih itu adalah firman Allah, ya kan? Ya. Tanah itu apa? Tanah itu adalah orang. Dan yang menaburkan benih itu siapa? Menyampaikan firman Tuhan. Ya, itu para pelayan. Baik, terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini. Dan sekarang kita masuk pada kegiatan evaluasi. Nah, jadi setelah kita menerima semua materi pembelajaran pada hari ini, maka sekarang kita akan mengevaluasi kembali dari materi pembelajaran ini. Untuk itu, di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Jadi di lembaran ini nanti silakan kalian untuk mengerjakan di sini. Ya, jadi saya bagikan sama kalian, bukan di rumah dikerjakan. Sekarang kita akan ya mengerjakan materi. Kalian mesti harus menulis ya. Ada tadi kan? Apa yang saya tanya tadi? Apa pertanyaannya kan? Ada yang menulis tadi? Apa tadi? Apa ya? Apa itu? Ini sudah itu ya, karena dia dari kamera ini. Ya, jadi pertanyaannya tadi adalah apa dan bagaimana
dimaksud dengan benih, tanah, dan bumi. Kalau sudah selesai mengerjakan, sudah bisa diserahkan ke depan dari isi atau yang sudah selesai mengerjakan tugas dipersilakan diserahkan ke depan. Masanya. Baik, masih ada lagi? Oh, sholat. Baik, saya sudah memeriksa semua hasil evaluasi dari anak-anak kami. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan kami, saya melihat ada yang nilainya bagus, ada yang bisa menjawab dengan sempurna, dan ada juga yang kurang lengkap. Tidak semua dia jawab, dan ada juga yang sama sekali tidak menjawab. Nah, jadi mungkin barangkali tadi ini tidak begitu memperhatikan. Hal yang seperti ini jangan lagi sampai terjadi pada pembelajaran berikutnya. Jadi semua tugas itu yang diberikan, kami berharap supaya anak-anak kami semuanya bisa menjawab dengan baik. Dari hasil yang saya lihat tadi memang masih rata-rata semuanya bisa menjawab dengan baik. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada anak-anak kami yang sudah menjawab, dan bagi anak-anak kami yang masih belum, supaya ke depan bisa lebih lagi ditingkatkan. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup mengakhiri pelajaran ini, kembali lagi saya minta untuk menutup kita di dalam doa. Siapa tadi sih? Silakan maju ke depan, langsung menutup dalam doa. Selamat pada surga dan bertemu dengan diri dan Tuhan. Terima kasih padamu atas kasih dan pertolongan kepada kami Tuhan. Kami juga mengasihi Bapak yang ada dalam perjalanan kesempurnaan mengatakan kebebasan melalui Yesus Kristus. Amin. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Ada.